only one who hears you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Syifa Kanaya Zulkifli dari kelas 11 IPA 1 Man 7 Jakarta. Dan hari ini aku akan ngebahas tentang matematika wajib kelas 11, yaitu transformasi geometri, dan lebih tepatnya ada di bab refleksi. Yuk kita lihat videonya. Sebelum kita masuk ke materi refleksi atau pencerminan, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti dari transformasi geometri? Nah, di sini transformasi geometri diartikan sebagai perubahan suatu bidang geometri yang meliputi perubahan bentuk, ukuran, ataupun posisi suatu objek, suatu benda. Jadi di sini ada 3 hal ya yang ditinjau. Tadi ada apa aja? Bentuk, ukuran, ataupun posisi. Ya, gitu. Nah, transformasi geometri ini dibagi menjadi 4 macam. Ada yang namanya refleksi atau pencerminan, ada yang namanya translasi, rotasi, dan yang terakhir ada yang namanya dilatasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan sifat yang sama. Jadi nanti kita bakal ngeliat nih contohnya, sifatnya tuh bakal sama walaupun dipindahin. Nah, hal ini kita sebut dengan refleksi atau pencerminan. Refleksi ini memiliki 3 sifat ya. Sifat-sifat refleksi yang pertama adalah bentuk objek sama dengan bentuk bayangannya. Jadi nanti kita bakal lihat di contohnya bahwa bentuk objek dan bentuk bayangannya ini udah pasti banget sama, oke? Yang kedua adalah jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nanti kita akan bikin cerminnya. Nah, kita bakal ngeliat nih, kalau misalnya kalian gambar di buku berpetak gitu, nanti mereka akan kelihatan bahwa jaraknya itu akan sama gitu. Nah, selanjutnya garis yang menghubungkan objek asli dan bayangan objek tegak lurus dengan cermin. Jadi nanti kita lihat di sini bahwa garisnya itu akan tegak lurus gitu. Kita lihat langsung aja ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, aku ngambil pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Kita lihat di sini Y sama dengan X. Yang pertama, aku bikin dulu nih cerminnya itu adanya di titik 0 ya, di sini. Nah, dia cerminnya itu adanya di sini. Terus kalau udah kita bentuk yang pertama, A-nya itu ada di titik 3,1, B-nya itu ada di titik 1,-1, dan yang C-nya ini terdapat di titik 4,-1. Nah, setelah itu kita buat deh pencerminannya. Ternyata jaraknya pun sama nih ya, jaraknya sama dan titiknya itu kayak tegak lurus gitu sama objeknya. Jadi kita lihat di sini, kalau misalnya A-nya di sini 3,1, di sini yang 3-nya itu jadi Y, yang satunya itu jadi X. Kan di sini 3,1 ya, 3-nya itu X. Nah, setelah kita cerminkan, yang 3-nya itu jadi sumbu Y gitu. Dan semuanya pun dibikin seperti itu sehingga kita bisa lihat kalau misalnya bentuk di sininya itu sama dan juga jaraknya juga sama dan hasilnya itu kayak tegak lurus. Dia berarti masuk ke refleksi atau pencerminan karena dia juga memuat sifat-sifat ini. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Nah, di sini kita membahas tentang pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, garis yang pertama atau titik yang pertamanya itu yang ini nih, yang segitiga ini. Jadi A-nya itu ada di titik 3,-1, yang B-nya itu ada di titik 1,-1, dan yang C-nya ada di titik 4,-1. Nah, kan kita buat cerminnya. Cerminnya itu kan ada di sini nih. Nah, A-nya jadi ada di sini karena cerminnya itu ada di sini. Karena terus di sini kan kita tahu juga ya kalau misalnya Y-nya itu sama dengan min X. Yang tadinya 3,-1 jadi min 1,-3. Jadi min 1-nya itu min 1 yang tadinya Y jadi X tapi tetap min 1. Jadi tetap angkanya tetap koordinatnya tetap sama. Nah, tapi yang di A yang tadinya 3 jadi min 3 gitu. Terus nih di sini contohnya yang B yang tadinya 1 terus di
sini jadi min 1. Terus kalau misalnya yang C yang tadinya 4 di sini jadi min 4 gitu. Kalau untuk yang contoh nomor 2. Nah, sekarang kalau kita mau masuk ke contoh yang nomor 3, di sini terhadap pencerminan terhadap garis X sama dengan 5. Nah, kalau garis X sama dengan 5, di sini gak ada negatifnya. Untuk yang sumbu X gak ada negatifnya, jadi kita bikin semuanya ada di sumbu X yang positif. Nah, di sini aku bikin cerminnya itu ada di tengah-tengah, ada di titik 5,0 ya kan. Nah, di sini kita bikin nih segitiganya ya kan. Nah, pas kita cerminin harus sama juga dong ya kan, karena di sini garis X sama dengan 5. Jadi kalau misalnya ini 5, kesini 5 juga gitu. Nah, kita tahu dari mana sih kalau misalnya ini tuh sama? Kita lihat aja. Nah, di sini itu jaraknya ya, kita lihat jaraknya. Jarak yang atasnya ke cermin dengan jarak atas ini ke cermin itu pasti bakal sama. Yang ini ke cermin dengan yang ini ke cermin juga bakal sama. Ini 6 ke 5 jaraknya 1. Ini 4 ke 5 jaraknya juga 1. Berarti sama dong. Nah, ini adalah contoh-contoh dari refleksi atau pencerminan. Selanjutnya kita langsung ke tabelnya yuk, biar lebih gampang lagi ngitungnya. Selanjutnya aku akan memberikan tabel agar teman-teman nih bisa lebih gampang lagi dalam menghitung suatu refleksi gitu ya. Nah, di sini aku bikin refleksinya itu dari gimana, terus semulanya itu gimana, dan rumus ketika direfleksikannya lagi itu gimana. Nah, aku kasih contoh yang pertama. Misalnya dia refleksinya itu direfleksikan terhadap sumbu X ya, direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, koordinat semulanya itu X, Y. Nah, jadinya refleksinya itu nanti bakal X, min Y gitu ya. Pokoknya tinggal dimasukin aja ke rumus-rumus yang ada di sini. Nah, kita langsung aja bahas ke contoh soalnya biar lebih gampang lagi ya. Sebentar. Sip. Kita lihat di sini. Yang pertama, contoh soalnya apabila direfleksikan ke sumbu X ya. Nah, di sini ada koordinat A-nya, itu 2,8. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya direfleksikan ke sumbu X itu kayak gimana sih? Ternyata rumusnya itu kan X, min Y menjadi X, min Y ya. Nah, di sini yang Y-nya itu yang mana? Yang Y-nya itu berarti yang 8. Sehingga 8-nya ini jadi minus dong. Jadi kita tulis bayangan dari A itu kan X, min Y. Jadinya bayangan dari A sama dengan apa tadi? 2, min 8. Selanjutnya kita akan membahas yang titik asal nih. Yang titik asal itu apa coba? Titik asal itu kan rumusnya itu min X, min Y ya kan? Berarti kalau seperti itu kita tinggal tulis lagi deh di sini. B, bayangan dari B berarti min X, min Y. Nah, min X-nya berapa? Kan dari 7, tinggal dikasih minus. Jadi min 7, nah di sini min 3, tinggal dikasih minus. Berarti dari minus dikasih minus berarti jadi plus ya. Min 3 berarti jadi 3. Sip. Nah, yang terakhir coba kita kasih yang ada konstanta atau ada angkanya. Nah, ini direfleksikan terhadap garis Y yang sama dengan min 1. Kita lihat ke sini. Kalau Y sama dengan konstanta, rumusnya itu kan X, 2K min Y. Nah, kita tinggal tulis di sini. Berarti C, bayangan. Kita tulis X-nya kan di sini nggak pakai plus, nggak pakai minus. Berarti X-nya langsung tulis aja. X-nya di sini berapa? 3. Kita tulis 3 berarti di sini ya, oke? Terus di sini 2 dikali K. K-nya berapa? Min 1. 2 dikali min 1 min 2 ya kan? Min 2 dikurang Y. Y-nya itu berapa? Y-nya 6. Berarti dikurang 6, benar. Kurang 6. Jadinya berapa? C bayangannya 3, min 8. Sekian video refleksi kali ini. Jangan lupa untuk terus berlatih dengan latihan-latihan soal agar kita semakin mahir dalam mengerjakan matematika. Tears falling down at the party. Saddest little baby in the